belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Selamat siang. Perkenalkan, saya Filemon Zahadi, teman saya Pak Gordi dan Pak Rudi. Pada hari ini kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik sebagai bagian dari program guru penggerak di modul 2.3, demonstrasi kontekstual. Baik, pada tempat yang pertama ini kami akan melakukan praktik coaching. Filemon Zahadi sebagai observer, Rudi Hartono sebagai coach, dan Gordianus Bernard Gabur sebagai coaching. Mari kita mulai. Apa kabar Pak Rudi? Kabar baik. Saya lihat mukanya senang sekali hari ini. Senyum Firsaden. Sedikit ya. Senyum Baik. Firsaden. Hari ini Bapak akan melakukan coaching ya. Ya. Oke. Dengan siapa Pak Rudi? Dengan Pak Gordi, ada rekan saya. Oke, baik. Siap. Selamat siang Pak Gordi. Selamat siang Pak Wim, Pak Baik. Filemon, Pak Rudi. Oke, selamat siang. Baik, sebelum kita melakukan coaching hari ini, kita pahami dulu rubrik penilaiannya Pak Rudi ya. Siap. Jadi untuk penilaian kegiatan coaching kita nanti itu tentunya berkaitan dengan tahapan yang disesuaikan dengan alur tirta. Seperti kita ketahui, alur tirta itu ada 4 tahap, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian penilaian yang lain sebentar berkaitan dengan prinsip dalam coaching itu sendiri, ada kemitraan, ada kesetaraan, dan lain sebagainya. Juga ada beberapa kompetensi dalam coaching. Itu yang nanti yang akan kita nilai. Pak Rudi paham? Siap, siap. Oke, baik. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam diskusi hari ini? Kemitraan. Oke, kemitraan ya. Itu prinsipnya, Pak. Ya. Tapi Prinsipnya. kompetensi yang ingin dikembangkan kan ada 3 itu. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot. Jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini? Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu spesifiknya yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini. Ya, Pak? Siap. Baik. Lalu apa indikator ketercapaian dari kompetensi itu nanti? Ya, ketercapaian kompetensi ini setidaknya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke. Menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dalam menyelesaikan persoalan. Tentu saja seperti Ya. itu. Oke, baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Rudi dan Pak Gordi untuk melakukan proses coaching. Saya berikan kesempatan. Terima kasih. Halo Pak Rudi. Pak Gordi, selamat siang. Selamat siang Pak Rudi. Iya, selamat siang. Apa kabar Pak Rudi? Kabar baik. Pak Gordi sendiri bagaimana? Kabar baik juga ya, seperti biasalah. Persiapan ujiannya akhir-akhir ini. Iya.
Gini Pak Rudi, jadi mohon maaf ya, jadi mungkin Pak Rudi banyak aktivitasnya di sekolah, jadi mungkin saya minta waktunya beberapa menit ya untuk Siap, siap, siap. boleh ya Pak Rudi? Ini ada Boleh. keresahan ini Pak Rudi. Jadi saya pengennya berbagi dengan Pak Rudi hari ini. Apa yang menjadi keresahan? Saya nanti punya solusi lah. Artinya dengan diskusi ini nanti saya punya solusi. Begitu Pak Rudi. Siap, siap. Tidak Apa mengganggu yang menjadi Pak Rudi? keresahan Pak Gurdi? Tidak mengganggu kan? Tidak. Oke. Baik. Yang menjadi keresahan Pak Gurdi apa kira-kira? Gini Pak Rudi, jadi saya kan di sekolah saat ini. Jadi selain mengajar, tugas mengajar ya punya tugas tambahan lain, yaitu sebagai guru piket di satu kali dalam 1 minggu lah. Jadi karena di sekolah itu kan sudah dijadwalkan masing-masing ya guru piketnya, dan ya saya sudah menjalankan itu, dan beberapa bulan yang lalu itu saya sudah semacam membuat kesepakatan kelas lah dalam kelas bahwa salah satu hal yang harus dimiliki oleh anak itu bahwa mereka harus datang ke sekolah tepat waktu, lalu intinya disiplin lah. Jadi nilai-nilai disiplin itu sebenarnya sudah saya terapkan di dalam kelas beberapa bulan yang lalu. Namun saya melihat kok akhir-akhir ini tidak ada perkembangan yang signifikan lah. Maksudnya siswa itu atau murid itu sudah mendalami itu berapa nilai-nilai dalam kesepakatan kelas yang kami buat dalam keyakinan kelas kemarin itu. Tidak ada semacam dampak. Ya. Jadi itu keresahan saya Pak Rudi. Kesepakatan kelas sudah dibentuk oleh Pak Gurdi. Iya, di beberapa 2 bulan terakhir lah, 2 bulan yang lalu saya sudah buat itu di beberapa kelas. Ya, selain saya buat sebuah keyakinan kelas dalam kelas, di awal sebelum kami masuk, kalau misalkan saya ada jadwal piket, itu kan saya briefing dengan anak-anak. Jadi berkaitan dengan kehadiran tepat waktu dan juga pada umumnya adalah disiplin, ini sering saya sampaikan. Ya, bahkan sebelum memulai pembelajaran di kelas, sebelum saya menutup kegiatan belajar di kelas, saya selalu sampaikan itu bahwa disiplin itu penting, karena kan kita tidak bisa targetkan bahwa ketika peserta didik lambat misalkan datang ke sekolah, atau misalkan banyak siswa yang malas datang ke sekolah, kita tidak bisa targetkan ketercapaian ya pembelajaran dengan mereka kalau misalkan hal ini tidak dijalankan. Begitu Pak. Ya, Pak Gurdi sudah membuat kesepakatan kelas itu sudah sangat luar biasa. Saya apresiasi langkah yang diambil oleh Pak Gurdi ini sangat luar biasa. Artinya ini juga salah satu dari bagian menuntun siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Kira-kira dalam proses atau dalam pelaksanaannya, dalam perjalanannya kesepakatan kelas ini, bentuk apa saja yang masih dilanggar oleh siswa? Memang di keyakinan kelas itu kan banyak yang ya ada 5 lah, tapi yang sering dilanggar oleh anak-anak itu soal tidak datang tepat waktu ke sekolah. Ya memang sih ada beberapa alasan, ada beberapa pertimbangan anak-anak itu yang ya, harusnya kan ke sekolah itu paling lambat 7.15, tapi nyatanya dalam pelaksanaannya ada yang sampai 7.30 baru sampai sekolah. Padahal 7.30 itu sudah jam masuk sekolah, sudah mulai kegiatan belajar di kelas, begitu. Ya, bisa jadi juga karena anak-anak kan tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Iya. Salah satu pemicu memang begitu. Salah satunya itu penyebab. Ya, hampir di setiap sekolah kan seperti itu Pak Gurdi. Iya. Dalam pelaksanaannya pada saat anak-anak masih banyak yang ya bisa dikatakan belum bisa
disiplin lah, dari disiplin waktu dalam hal ini datang sekolah tepat waktu. Apa yang Pak Gordi lakukan atau tindakan apa yang dilakukan oleh Pak Gordi selama ini? Ya memang sebagai ini ya, tentunya yang pertama tindakan, karena kan urusan siswa ini kan bukan hanya urusan saya sendiri, tapi hal ini tentu saya, selain tindakan dari saya sendiri, adalah saya tentu melakukan komunikasi kepada murid-murid yang memang selama ini sudah sering datang terlambat ke sekolah. Secara intens saya komunikasi ke mereka bahwa kalau bisa, misalkan alasan jauh dari rumah misalkan, tentu saya selalu sarankan mereka untuk, ya memang kita siswa ini harus bangun lebih cepat. Kita tidak bisa target bangun jam 6, jam setengah 7, karena memang jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu kan cukup jauh. Maka strateginya adalah ya bisa berapa solusi saya tawarkan ke mereka lah. Lalu selain itu juga saya berkoordinasi dengan kesiswaan untuk ini harus dikomunikasikan terus kepada murid. Kemudian saya komunikasi kepada kepala sekolah untuk ini menjadi bahan perhatian. Jadi bukan hanya saya pribadi saya saja yang menangani persoalan siswa, utamanya berkaitan dengan banyak siswa yang tidak, maksud saya terlambat datang sekolah, tapi ini menjadi perhatian sekolah, sehingga untuk atas dasar itu maka dicarilah sebuah alternatif solusi begitu. Berarti yang sudah dilakukan itu ada komunikasi, terus koordinasi dengan rekan-rekan guru. Betul sekali. Ya. Itu sangat luar biasa loh Pak Gordi. Ya. Artinya siswa itu bukan milik salah seorang guru saja. Betul. Siswa itu milik kita semua, dan pada pelaksanaannya pun meskipun kita bagian hari ini adalah piket, ya bukan berarti yang tanggung jawab hanya piket. Setidaknya semua guru juga punya tanggung jawab loh untuk anak-anak. Ya. Itu sangat luar biasa, pekerjaan yang sangat mulia. Ya, selain komunikasi dan koordinasi, tadi saya dengar Pak Gordi ada sebut kata alternatif. Kira-kira alternatif apa yang sudah mulai dirancang oleh Pak Gordi? Jadi yang pertama alternatifnya begini Pak Gordi. Memang selama ini kan saya penerapan keyakinan kelas ini kan saya sendiri yang buat. Artinya beberapa guru di sekolah ini mereka belum punya gambaran apa sih sebenarnya keyakinan kelas ini. Lalu alternatif ini saya rencanakan membuat sebuah diseminasi atau penyimbasan kepada Bapak Ibu guru di sekolah untuk sama-sama mendiskusikan untuk bagaimana mencari sebuah solusi terkait dengan beberapa situasi yang dialami oleh murid. Misalkan begini, jadi keyakinan kelas ini bukan hanya satu guru yang jalankan, tapi semua guru di dalam satuan pendidikan harus bekerja sama bahu-membahu untuk sama-sama membuat sebuah keyakinan kelas. Artinya bukan hanya saya saja. Ketika ini dijalankan, artinya bekerja sama ya, maksudnya misalkan wali kelas, lalu guru mata pelajaran yang lain, ketika mereka masuk dalam kelas, mereka sampaikan itu dan mereka membuat sebuah keyakinan kelas mereka masing-masing. Artinya mungkin di luar keyakinan kelas yang saya buat. Nah, artinya misalkan salah satu poinnya tadi berkaitan dengan ketidakdisiplinan siswa, banyak siswa yang tidak hadir. Jadi guru lain juga melakukan hal yang sama, sehingga ini menjadi ketika ini dilakukan secara konsisten terus menerus, ya bukan tidak mungkin memberikan dampak lah untuk murid bahwa oh ternyata tindakan kami selama ini sudah bertentangan atau sudah keliru atau sudah berada di jalur yang tidak tepat. Jadi mungkin itu alternatif solusi dikomunikasikan secara terus-menerus dan mungkin penting juga perlu kita harus komunikasikan juga dengan orang tua Bali. Iya, kadang yang menjadi perhatian ini kan juga orang tua Bali kan. Iya, bangun cepatnya siswa dan lain-lain perhatian itu kan ke orang tua Bali juga. Mungkin sekitar itu Pak Rudi. Iya. Ini alternatifnya sangat luar biasa ini Pak Gordi. Di satu sisi ya setidaknya komunikasi yang intens untuk
teman-teman guru, sehingga menjadi tanggung jawab semua guru untuk siswa, bagian kesiswaan dan lain sebagainya. Ya, kita punya tanggung jawab yang sama untuk keberhasilan siswa, untuk memantau siswa. Lalu ada alternatif tambahan, yaitu komunikasi dengan orang tua. Ini juga penting karena anak itu dari orang tua atau dari wali asrama, sehingga bisa ikut andil dalam mengatur atau memperhatikan kedisiplinan anak. Ya, saya rasa alternatif bahkan ini akan menjadi inspirasi bagi saya, karena saya juga adalah guru dan bisa diterapkan di sekolah saya. Kira-kira kapan dimulai ini, Pak Gordi? Jadi begini, Pak Rudi, memang beberapa hari ini saya mencari waktu yang tepat ya untuk bagaimana ini keresahan saya ini. Memang kemarin saya sudah koordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga KAUR Kesiswaan dan juga beberapa guru wali kelas untuk bagaimana kita mencari waktu yang tepat untuk mendiskusikan ini. Jadi saya semacam mendiseminasi, membagi apa yang menjadi keresahan saya dan juga membagi beberapa alternatif solusi yang saya miliki. Jadi mungkin sekitar minggu depan, Pak Rudi, setelah proses ujian kami di sekolah selesai. Jadi nanti mungkin hari Sabtu depan lah. Ya, sekitar itu, Pak. Ya, tentunya ini pasti teman-teman guru akan antusias, dan waktu menyampaikan juga pas karena selesai ujian, setidaknya ada rapat kenaikan kelas dan lain sebagainya, atau rapat penerimaan rapor, ada ruang untuk menyampaikan ini kepada teman-teman guru dan pimpinan. Iya, betul. Ini sangat luar biasa, Pak Gordi. Bagaimana menyampaikannya kepada teman-teman guru dan respon Pak Gordi nantinya ketika misalnya ada guru yang misalnya berkeberatan atau seperti apa begitu? Oke, tentunya ini memang bukan hal yang yang gampang ya. Artinya kan untuk menyamakan persepsi antar persepsi antar sesama guru ini kan memang, apalagi kita ini kan beda orang, beda pandangan ya, artinya beda. Siap. Ini memang sebuah tantangan yang sulit, tapi saya mencoba meyakinkan mereka, Pak Rudi, bahwa begini loh, situasi yang kita alami saat ini barangkali dengan solusi yang yang saya tawarkan tadi berkaitan dengan penyusunan keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing, ini menjadi alternatif solusi bagi situasi murid kita yang memang akhir-akhir ini sudah banyak yang memang sudah tidak disiplin lagi seperti itu. Jadi saya mencoba bahwa keyakinan kelas ini senjata. Ya, jadi keyakinan ini salah satu senjata bagi kita guru agar bagaimana tujuan, karena memang keyakinan kelas ini kan seperti yang kita ketahui bersama, yang murni dari siswa. Jadi bukan kita yang membuat, ya, yang sifatnya mengekang, tapi sebuah keyakinan yang harus dijalankan murni dari hati murid itu sendiri. Jadi ketika murid mendalami atau punya keyakinan ini, saya yakin dan percaya, maka dalam kesehariannya mereka bisa lakukan itu dengan baik karena mereka yang buat janji. Jadi bukan kita guru, seperti itu, Pak. Ya, saya bisa kutip ini, Pak Gordi, keyakinan kelas ini bisa meyakinkan guru lah, begitu. Iya, betul sekali, ya, bisa, betul sekali, Pak. Jadi mungkin selama ini kan Bapak Ibu guru, sejauh yang saya amati ya, mungkin mereka hanya pahamnya peraturan kelas atau misal tata tertib kelas, ya. Tapi kan itu yang disusun oleh wali kelas tanpa melalui komunikasi secara personal atau secara tim dengan murid. Ya, jadi murid tidak dilibatkan dalam penyusunan itu. Nah, kita guru saja yang menentukan aturannya seperti ini. Kadang ya karena kita yang buat aturan, mereka melanggar. Nah, coba kalau mereka yang buat sebuah keyakinan, saya yakin bisa diminimalisir lah. Bisa diminimalisir beberapa persoalan itu. Seperti itu. Siap. Artinya kita membuat keyakinan kelas ini ada tindak lanjutnya ketika anak-anak itu
melanggar atau belum mematuhi, ada tindak lanjutnya, karena itu adalah kesepakatan Betul, mereka. betul, Ini betul. sangat luar biasa Pak Gordi. Iya, iya. Membuat keyakinan kelas ini memang harus dilakukan oleh semua guru di sekolah. Betul, betul. Ya. Harapan saya seperti itu, Pak. Harapan saya seperti itu. Luar biasa. Iya. Ya. Setelah ini pasti Pak Gordi sudah punya rancangan untuk menyampaikan itu di rapat, dan tentu saya juga akan menunggu aksi nyata itu dari Pak Gordi. Iya, iya. Siap. Kira-kira hasilnya kita akan komunikasikan lagi Pak Gordi. Baik. Ini sangat luar biasa. Iya. Memang yang nanti perlu jadi ketika dalam proses diseminasi ataupun penyimbasan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan keyakinan kelas ini, tentu nanti juga saya perlu pertama ya libatkan beberapa tadi yang sudah saya sampaikan di awal, dan hasilnya ini nanti saya akan berbagi juga dengan Perudi. Ini loh Perudi hasil kemarin berbagi. Iya, Pak Gordi punya usaha niat baik itu sangat bagus Pak Gordi. Artinya setelah ini saya menunggu Pak Gordi punya aksi kira-kira seperti apa, sehingga nanti saya akan butuh dialog lebih lanjut, interaksi lebih lanjut, akan saya tanya, kita akan berbagi lagi seperti apa hasilnya Pak Gordi. Oke. Baik Pak Rudi, memang tadi kan di awal saya sudah informasikan bahwa mungkin setelah ujian nanti ya saya rencana melakukan diseminasi ini kepada Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, wali kelas maupun juga guru mata pelajaran. Jadi yang pasti hal baik ini nanti akan saya berbagi lagi dengan Pak Rudi di lain waktu, dan tentu saya sangat senang karena melalui diskusi tadi ini Pak Rudi saya sudah punya gambaran ini. Jadi saya rasa ingin tahu saya maupun juga keinginan saya ini sepertinya sudah punya ini ya, sudah ada gambaran untuk nanti saya bagaimana mengimplementasi untuk mengantisipasi situasi-situasi yang tadi saya sudah sampaikan. Begitu Pak Rudi. Iya, mantap. Saya tunggu waktunya kapan Pak Gordi. Siap. Nanti saya komunikasi lagi ke Pak Rudi untuk berbagi ini. Tentu ini yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh Pak Rudi. Mantap. Karena berbagi itu indah. Siap. Iya. Okay. Terima kasih Pak Gordi. Saya yang terima kasih karena Pak Rudi sudah mau bersiap untuk mau merelakan waktunya lah untuk mau mendengarkan keresahan saya tadi. Sama-sama. Jadi sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Baik, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Pak Filemon. Iya, Pak tadi sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan Pak Gordi. Iya. Oke, terus bagaimana proses coachingnya Pak? Berjalan lancar? Sangat lancar. Oke, bagus kalau begitu. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Artinya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi oleh Pak Rudi. Pak Rudi tadi menginginkan bahwa ada peningkatan kompetensi itu menyampaikan pertanyaan berbobot begitu. Apa indikator ketercapaiannya tadi? Ya, tadi kan saya menggunakan pendekatan Tirta. Ya, kebetulan rekan saya Pak Gordi punya persoalan. Ini berkaitan dengan kesepakatan kelas yang dia sudah buat, dan saya di sini menggunakan kompetensi menggunakan pertanyaan berbobot. Ada banyak pendekatan atau
cara yang dilakukan oleh rekan saya Pak Gordi untuk mengaplikasikan ini kesepakatan kelas yang sudah dibuatnya dan berbagai solusi juga dari beliau tadi. Namun saya tetap menggali kira-kira solusi apa yang tepat agar kiranya teman-teman guru di sekolah, baik dari pimpinan sampai kepada rekan-rekan sejawatnya itu bisa menerapkan itu di kelasnya masing-masing. Jadi mulai dari tujuan tadi, terus identifikasi masalah, rencana aksi saya tanyakan, lalu sampai pada tanggung jawab. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Rudi. Tentunya pada saat ini saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching tadi ya Pak. Siap. Oke, baik. Berdasarkan hasil pengamatan saya, dari awal tadi proses coaching yang dilakukan itu, Bapak telah menjalankan alur tirta itu, sehingga Coach C tadi atau Pak Gordi tadi itu bisa menemukan solusi dari persoalannya. Pak juga tadi melihat Coach C itu sebagai mitra, sehingga kesetaraan dalam prinsip coaching itu betul-betul terlihat dari dalam proses coaching. Kemudian tadi saya melihat Bapak sangat konsentrasi dengan selalu mengangguk ketika Coach C-nya berbicara. Itu tandanya Bapak juga sebagai pendengar yang baik. Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi itu dapat menggali kompetensi yang ada dalam diri Coach C tadi atau Pak Gordi tadi, sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari persoalan yang dihadapi. Ya, itu tadi intinya Pak ya. Ya. Ya Pak Gordi? Ya. Ya. Baik. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan dilakukan? Untuk kedepannya. Untuk kedepannya itu mendengarkan salah satunya. Oke, mendengarkan dengan baik. Dengan baik. Karena saya berharap Coach bisa mengutarakan berbagai alternatif atau solusi yang memang sudah disiapkan selama ini, sehingga bisa diaplikasikan ke depannya. Oke. Baik Pak, terima kasih sekali. Saya berpikir demikian dulu diskusi kita pada sesi ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Pak Rudi, dan juga diberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengamati proses coaching dari Pak Rudi. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang Pak Filemon, terima kasih. Oke, baik.